Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fentifatin, kelas A jurusan Sosiologi semester 7, NIM 170303040, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini akan membahas tentang berlatih melangkah keluar ke fluidity of interaction. Baru-baru ini diperdebatkan bahwa ada kebutuhan untuk ilmu komputer dan bidang penelitian terkait untuk pergeseran fokusnya dari tugas penggunaan persyaratan aplikasi atau komputasi mereka untuk menyimpul interaksi kesadaran timbal balik dan amblusi. Secara keseluruhan, ini adalah pergeseran dari masyarakat informasi dengan fokusnya pada informasi, penyimpanan dan pemrosesan data dan transaksi ke masyarakat. Interaksi dengan masalah terkait termasuk pekerjaan sebagai jaringan koneksi yang berlebihan. Interaksi benar-benar yang membangun organisasi modern. Sifat penataan urutan interaksi dalam pengaturan waktu nyata seperti pertemuan memiliki konsekuensi besar atau belum diabaikan untuk penataan organisasi secara keseluruhan. Terperangkap dalam rapat dan terhubung dalam keputusan dan hasil yang menjadi organisasi dengan interaksi dan masalah terkait dalam pikirannya. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan dengan fokus spesifik pada karakteristik internasional, informal, ringan, dan oportunistik dan implikasinya untuk desain teknologi untuk mendukung interaksi. Bersama dengan masalah interaksi, ada juga masalah gangguan dan waktu yang tidak tepat untuk interaksi. Studi tempat kerja empiris baru-baru ini memiliki atau menunjukkan bahwa orang menghabiskan banyak waktu untuk mereka dalam pengaturan ini, di mana kemampuan mereka untuk menanggapi permintaan interaksi yang masuk sangat terbatas. Tujuan keseluruhan dari buku ini adalah untuk memberikan penontonnya dengan tinjauan yang kaya akan masyarakat interaksi yang muncul ini diaktifkan oleh informasi baru dan teknologi atau TIC seperti ponsel, PDA dan pagar dan aplikasi seperti klien, email dan obrolan. Masyarakat yang didukung komputer baru muncul lapisan digital di atas masyarakat tradisional. Mereka sejauh mana teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini untuk mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan. Teknologi baru tidak mungkin untuk tampil tanpa teknologi. Beberapa peneliti di lapangan telah mengkarakterisasi hubungan antara kegiatan manusia ini dan teknologi yang memungkinkan dalam hal dependensi TI, di mana tindakan baru manusia tidak dapat diwujudkan tanpa teknologi baru. Dalam kolaborasi, operasi menghasilkan umpan balik ke operator, tetapi juga memberi makan kepada pekerjaan bersama. Dukungan untuk kolaborasi kadang-kadang dikombinasikan dengan dukungan untuk komunikasi, misalnya sistem penulisan kolaboratif atau kolaborasi yang dilengkapi dengan fitur obrolan atau komunikasi. Dalam konteks model ini, komunikasi dan kolaborasi dapat disusun sebagai himpunan bagian dari interaksi, seperti yang disarankan oleh Jubeng. Mereka dapat menggunakan teknologi CSCW untuk membingkai dukungan teknologi untuk interaksi.
Teknologi komunikasi dan teknologi kolaborasi. Menurut gambar 1, interaksi seluler yang merupakan komponen utama dari masyarakat. Interaksi dengan demikian dapat didefinisikan sebagai komunikasi sebagai komunikasi dan kolaborasi di sekitar objek bersama dalam konteks penggunaan seluler. Berbicara dengan seseorang melalui ponsel saat berjalan di atas kapal di atas digunakan dari perhitungan ke komunikasi, sementara komputer kemarin ditempati dengan angka-angka cruising. Teknologi hari ini dan besok akan ditepati dengan menjaga kontak sosial satu sama lain. TIK atau teknologi informasi dan komunikasi memiliki teknologi memiliki sosial, teknologi kesadaran, group power, dan dukungan komunitas virtual. Teknologi ini muncul saat ini di mana-mana dan digunakan oleh populasi luas, mulai dari orang dewasa hingga remaja hingga anak-anak. Salah satu aspek penting dari jenis baru ini digunakan adalah perdebatan dalam tujuan teknologi untuk mendukung berbagai macam kegiatan sosial. Ahli-ahli mendukung perhitungan canggih. Perbedaan lain adalah penggunanya pattern, sementara komputasi pada tahun 1970-an adalah tentang beberapa orang yang bekerja bersama sekitar satu mesin untuk membuatnya menghasilkan hasil yang tepat. Komputasi saat ini adalah tentang beberapa orang yang saling berinteraksi melalui beberapa komputer. Dengan demikian, ia memelihara dan mengembangkan jejaringan sosial mereka. Telah dikembangkan untuk memungkinkan mereka berkomunikasi kapan saja dan hampir semua lokasi. Hal ini, teknologi tidak lagi mengikat kita ke desktop atau lingkungan kantor. Sebaliknya, perangkat interaksi modern adalah ponsel sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkannya di tempat yang lebih disukai dan kapanpun kita mau. Ada juga upaya yang dilakukan pada pendukung interaksi manusia di jarak yang sangat pendek. Selain satu contohnya adalah Lofugeti Jepang atau Delovecting adalah perangkat perjodohan yang berkomunikasi dengan perangkat yang terletak bersama di kedekatannya. Pemilik dapat mengatur perangkat untuk menampilkan lampu display sesuai dengan suasana hati apapun yang ada. Gambar 4 menunjukkan dua gambar sistem ROM-ward. Sistem ROM-ward memungkinkan penggunanya untuk menjaga daftar kontak dinamis yang dihasilkan secara otomatis tergantung pada siapa yang mereka temui pada siang hari. Riwayat kontak ini kemudian dapat digunakan untuk mengirim email grup, mengirim undangan rapat, atau melalui sesi telekonferensi dengan sekelompok orang yang baru saja pengguna bertemu. Selama makan siang, bisnis, seminar, atau kegiatan sosial lainnya di mana orang berkumpul bersama, seperti yang terlihat pada gambar, perangkat ROM-ward tidak memiliki tampilan gratis, juga tidak memiliki keyboard kecil atau modalitas input lainnya. Ini bukan semata-mata jaringan nirkabel, infrastruktur internet, atau perangkat interaksi seluler yang memungkinkan masyarakat interaksi. Komponen pengaktifan penting lainnya untuk masyarakat interaksi adalah adopsi yang luas dari berbagai aplikasi baru, mulai dengan basis luas menggunakan komputer untuk mendukung kebutuhan komunikasi sehari-hari mereka. Daftar kontak dinamis yang terus-menerus
dan sinkron menunjukkan siapa yang saat ini online, sedangkan sistem email dipusatkan di sekitar daftar pesan yang dikirim dan diterima secara menyimpan pesan di folder yang berbeda. Saat ini perkembangan tidak hanya infrastruktur internet, tetapi juga jaringan atau IQ dapat dijalankan pada hanya komputer atau stasioner dan laptop, tetapi juga pada PDAM, PDA, dan bahkan pada ponsel menggunakan WAP, protokol aplikasi nirkabel atau SMS. Bentuk khusus IP teleponi baru saja tersedia dalam setahun terakhir. IE atau IP telepon melalui internet menggunakan teknologi P2P yang sebenarnya. Dengan sistem ini, orang dapat berkomunikasi dalam model suara duplex penuh satu sama lain, terlepas dari administrasi pusat sistem. Sekian dan terima kasih.